Jadi inilah sarang madu yang sangat dekat dengan sekolah, sehingga ini bisa dijadikan sebagai salah satu objek proyek dalam pengolahan madu Ranggina Semanis Madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Dalam struktur kurikulum Merdeka terdapat dua kegiatan utama yang wajib dilaksanakan. Pertama, pembelajaran intrakurikuler atau pembelajaran reguler. Dan kedua, pembelajaran kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. P5 merupakan hal baru bagi satuan pendidikan, sehingga saat akan dilaksanakan banyak satuan pendidikan yang masih bingung bagaimana bentuk aktualisasinya. Kami terus belajar dan mencari informasi dengan cara mengikuti berbagai kegiatan webinar dan belajar secara mandiri di platform Merdeka Mengajar. Namun, dari berbagai referensi yang kami peroleh, belum dapat memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana pengembangan P5 yang tepat, mudah, dan efektif, khususnya terkait alur pelaksanaannya. Hal inilah yang mendorong saya berinisiatif untuk mengembangkan dan memodifikasi alur pelaksanaan P5 yang cocok berdasarkan praktik baik yang sudah kami laksanakan. Alur pelaksanaan P5 tersebut meliputi persiapan, asesmen, negosiasi, cetak biru, akomodasi, sosialisasi, implementasi, laporan, dan advertensi. Alur ini kemudian saya singkat menjadi kata Pancasila, sehingga saya beri nama P5 Model Pancasila. Bapak dan Ibu Guru di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk berbagi informasi tentang P5 Model Pancasila dan bagaimana aktualisasinya dalam praktik baik P5 berbasis kearifan lokal yang telah kami kembangkan. P5 yang telah kami kembangkan berjudul Ranggina Semanis Madu. P5 ini mengusung tema kearifan lokal. Mengapa memilih tema kearifan lokal? Karena dari hasil identifikasi atau asesmen awal kami diperoleh informasi bahwa sangat banyak kearifan lokal atau budaya yang terkandung dalam proses pengolahan madu. Mulai dari saat diburu di hutan hingga madu menjadi cemilan Ranggina yang sehat dan nikmat untuk dikonsumsi. Budaya tersebut penuh dengan pesan moral, tetapi tidak banyak diketahui oleh peserta didik. Sesuai model Pancasila, P5 Ranggina Semanis Madu diawali tahap persiapan. Kepala sekolah membentuk tim fasilitator proyek di tiap kelas yang telah menerapkan kurikulum Merdeka. Tim terdiri dari guru kelas masing-masing, guru agama, dan guru PJOK. Selanjutnya, menetapkan koordinator proyek di tiap kelas. Selain pembentukan tim fasilitator, di tahap persiapan juga dilakukan penyatuan pemahaman, langkah, dan tujuan P5. Tahap kedua yaitu melakukan asesmen. Pada tahap ini, masing-masing fasilitator melakukan asesmen berupa identifikasi, menganalisis, menilai kesiapan, dan kebutuhan pelaksanaan proyek. Hal penting yang diidentifikasi yaitu elemen dan subelemen dari dimensi profil pelajar Pancasila yang perlu dikembangkan pada diri peserta didik, dan opsi tema dan topik yang sesuai dengan daya dukung lingkungan, sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Tahap ketiga, negosiasi. Di tahapan ini, seluruh fasilitator menyampaikan hasil asesmennya, lalu merundingkannya untuk menarik kesimpulan tentang tema dan topik proyek yang akan dilaksanakan, serta elemen dan subelemen yang akan menjadi sasaran proyek. Selain itu, dinegosiasikan juga jadwal proyek, jumlah JP proyek, jumlah aktivitas proyek, dan peran fasilitator dalam setiap aktivitas. Tahap keempat, cetak biru. Hasil dari proses negosiasi kemudian dibuat dalam bentuk cetak biru proyek.
Cetak biru merupakan draft rancangan seluruh aktivitas proyek. Dalam cetak biru telah tergambar jumlah kegiatan dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Jumlah kegiatan di P5 Ranggina Semanis Madu sebanyak 18 kegiatan. Cetak biru ini merupakan acuan utama dalam pelaksanaan proyek. Tahap kelima, akomodasi. Di tahapan ini, fasilitator menyiapkan akomodasi yang dibutuhkan saat pelaksanaan proyek. Salah satu akomodasi yang penting disiapkan adalah modul proyek atau rancangan kegiatan fasilitator dan siswa dalam setiap aktivitas atau pertemuan, dilengkapi dengan lembar kerja dan lembar penilaian. Tahap keenam, sosialisasi. Sosialisasi berupa penyampaian rencana proyek kepada pihak-pihak yang akan terlibat, seperti siswa, guru, orang tua siswa, narasumber, dan pihak lain. Selain bentuk informasi, sosialisasi juga untuk menghindari adanya penilaian keliru dari pihak lain bila melihat peserta didik beraktivitas di luar kelas atau luar sekolah. Tahap ketujuh, implementasi. Tahapan ini merupakan tahapan pelaksanaan proyek yang berisi kegiatan yang dilakukan peserta didik dan fasilitator atau pihak lain yang terlibat. Aktivitas peserta didik berupa kegiatan pembelajaran, pengamatan, diskusi, tanya jawab, wawancara, praktik, dan aktivitas lainnya. Sedangkan aktivitas fasilitator berupa kegiatan fasilitasi dan penilaian terhadap proses atau aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik, termasuk pihak lain bila dalam aktivitas tersebut ikut terlibat, baik sebagai narasumber atau sumber belajar. Tahap ke-8, laporan. Laporan terdiri dari dua, yaitu laporan penilaian hasil belajar atau perkembangan karakter peserta didik dan laporan umum atau laporan pelaksanaan proyek secara menyeluruh. Penilaian hasil belajar dilakukan di setiap aktivitas untuk minimal satu elemen atau subelemen dimensi profil pelajar Pancasila. Tahap terakhir adalah advertensi. Advertensi merupakan aktivitas publikasi kegiatan untuk menyampaikan dan mempromosikan hasil proyek peserta didik kepada pihak luar. Publikasi dapat dilakukan melalui pagelaran, pameran, media sosial, termasuk melalui kegiatan diseminasi di forum ilmiah. P5 berbasis kearifan lokal menggunakan model Pancasila ini telah saya diseminasikan di berbagai forum ilmiah. Selain bertujuan menyebarluaskan praktik baik yang sudah saya lakukan, diseminasi juga bertujuan menjaring umpan balik dari guru lain sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi perbaikan praktik baik P5 model Pancasila ini. Dengan adanya diseminasi dari praktik baik pengembangan P5 model Pancasila, kami menjadi paham langkah-langkah yang harus kami lakukan saat akan mengembangkan P5 berbasis kearifan lokal. Dari praktek baik yang dilakukan oleh Pak Edi Arham, kami jadi tahu orientasi penilaian P5 tidak ke arah produk, tetapi pengembangan karakter yang tertuang pada elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Dengan adanya praktik baik model Pancasila ini, satuan pendidikan dapat mengadopsi atau memodifikasi dalam aktualisasi P5. P5 berbasis kearifan lokal yang dikembangkan oleh Pak Edi Arham. Tentunya kami akan bersinergi dengan satuan-satuan pendidikan dalam mengembangkan dan merekomendasikan agar dalam pelaksanaan P5 nanti juga mengusung tema-tema tentang kearifan lokal. P5 di sekolah kami juga berbasis kearifan lokal sama seperti yang dikembangkan oleh Bapak Edi Arham. Itulah tadi gambaran singkat praktik baik P5 yang telah kami lakukan di SD Negeri Lalowata. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.